Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau mulai sesi pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik. Masing-masing pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita hargai keberadaan Roh Kudus. Mari kita hargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Dengan sikap hormat, kita datang ke hadapan Tuhan. Dengan sikap hormat, kita menghadap tahtanya yang kudus. Tuhan penuh belas kasih. Tuhan melihat hati. Tapi kita juga harus menyadari ada kekudusan yang harus kita jaga. Ada sikap hormat yang harus kita lakukan. Karena Dia adalah Raja. Dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur jika hingga saat ini kami masih diberi kesempatan untuk hidup. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah. Sebab Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak. Ajari kami Tuhan untuk menghormati kedaulatan nama-Mu, untuk menghormati keberadaan-Mu yang kudus di tengah-tengah kami. Engkau yang berdaulat dari setiap sesinya,
dari permulaan, pertengahan hingga akhir. Engkau yang berdaulat, Engkau yang bertahta. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita memang mengenal Allah itu kudus, tetapi kita juga harus mengenal Allah adalah kasih. Mungkin kita mengenal Allah adalah kasih, tetapi kita juga harus ingat bahwa Allah bertahta dalam kemuliaannya, dalam kekudusannya. Untuk itu agarlah kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih karunia-Nya. Jika Tuhan adalah kasih dan mengasihi Bapak Ibu dan saya, apakah kita juga mengasihi Tuhan? Jika Tuhan menghargai kita sebagai makhluk ciptaannya, sebagai umatnya yang kudus, apakah kita juga menghormati keberadaannya sebagai Tuhan yang kudus? Apakah kita menghargai keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita berbicara, bersikap, melihat seperti orang-orang surgawi atau orang-orang dunia? Marilah datang yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah datang ke hadapan Tuhan. Mari kita hampiri kekudusannya. Tuhan, biarlah hikmat-Mu mengajar kami sepanjang hari ini. Dari pagi hingga kami mengakhiri hari, buat kami mengerti setiap rancangan-rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami menghormati kekudusan-Mu di tengah-tengah sesi ini, di dalam kehidupan kami, agar kami mampu menjalani hari ini, agar kami mampu menghadapi hari ini. Pujilah Tuhan, hai jiwa, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Mari Bapak Ibu, kita katakan bersama,
kita deklarasikan bersama. Katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan, Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan rasa sayang dan sifat-Mu yang penuh kasih. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga Engkau memperbarui kekuatanku dengan perkataan-Mu. Aku telah ditebus dari segala dosa-dosaku. Sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan di atas Kalvari. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menebusnya. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penyembahan bukanlah sebuah kewajiban, penyembahan adalah sebuah respon. Penyembahan adalah luapan hati. Penyembahan adalah ekspresi. Penyembahan adalah keintiman. Penyembahan adalah intimasi. Penyembahan adalah persekutuan. Persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Yakni koinonia. Atau yang disebut perjamuan kudus. Penyembahan adalah marturia yang berarti kesaksian atau pemikiran.
perjamuan kudus adalah makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Yang artinya Bapak Ibu memiliki hidup yang kekal. Hidup kekal adalah melakukan kehendak Bapa, melihat dan percaya hidup kekal adalah hidup Yesus. Makan tubuh Yesus atau memperkatakan firman adalah melakukan kehendak Bapa. Ketika Bapak Ibu makan dan minum tubuh dan darah Yesus, itu artinya Bapak Ibu sedang melakukan perjamuan kudus. Ketika Bapak Ibu memperkatakan firman, itu artinya Bapak Ibu sedang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu sedang melakukan keintiman dengan Roh Kudus. Bapak Ibu sedang melakukan koinonia, yang artinya memiliki hidup kekal. Untuk itu marilah kita sopan, kita hargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Penuh dengan rasa hormat, penuh dengan sikap yang penuh rasa hormat. Kita tidak sedang melakukan hukum Taurat, tapi kita hormat kepada Tuhan karena Dia layak. Dia layak menerima segala hormat. Dia layak diagungkan. Dia layak ditinggikan. Ketika Yesus harus melalui daerah Samaria, dan menjumpai perempuan Samaria itu di tepi sumur Yakub, perempuan itu mendapatkan pewahyuan, mendapatkan anugerah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pewahyuan diberikan kepadanya. Karena wanita ini tahu benar arti keintiman. Kita memang ditebus dari dosa. Kita memang sudah diperdamaikan. Dan Tuhan hendak memakai Bapak Ibu dan saya. Karena kita tahu betul bagaimana hidup dalam dosa.
untuk mengajar orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penyembahan adalah sebuah respon hati. Sebab Kristus bukan hanya sekedar menjadi pilihan, tetapi Kristus adalah keputusan. Bapak Ibu yang terkasih, penciptaan manusia di bumi ini adalah salah satu acara dalam rangkaian rancangan Allah yang panjang. Alkitab mencatat sebagai peristiwa sebelum manusia diciptakan. Tuhan Yesus sendirilah yang mencipta. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan di mana kita sekarang berada di sebuah taman yang besar. Begitu tenang, begitu sejuk. Ada seorang pribadi di sana yang menunggu Bapak Ibu untuk pulang. Yang menunggu kita kembali. Kembali bersama orang-orang kudusnya. Mari kita pandang wajah itu. Kita pandang salib Kristus. Kita pandang kekudusannya. Sekarang rasakanlah ketika kasih itu menenggelami kita. Ketika kasih itu membawa kita ke dalam tempat di mana Ia berada. Mari kita rasakan begitu besar cinta Tuhan kepada kita. Kita ada di sini pada saat ini. Ini semua karena anugerah.
Semua karena anugerah. Dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 merangkum bagaimana jatuhnya Lucifer dalam dosa dan dilemparkan ke dunia orang mati. Allah menciptakan kita sebagai gambaran keberadaan keluarga Elohim di tengah-tengah dunia. Kita diciptakan sebagai makhluk penyembah, makhluk yang memiliki keserupaan dengan penciptanya. Agar kita memiliki hubungan, keintiman, dan kedekatan dengan Allah. Tetapi Lucifer yang dihempaskan ke bumi itu, ia marah. Ia ingin merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ia ingin menggagalkan rencana Bapa, agar Bapa tidak dapat berekspresi di tengah-tengah dunia ini. Karena ada bagian dari diri manusia yang tidak dipisahkan, yang tidak bisa dipisahkan dari Tuhan Allah. Selain roh yang diberikannya, yakni hati. Hati adalah tempat di mana Allah berada, tempat di mana Allah dapat berbicara. Ada intuisi dan adanya nurani. Namun ketika Lucifer dilemparkan ke bumi, ia kehilangan statusnya sebagai anak Allah. Ia menjadi pengelana. Ia membawa rasa marah, dendam, dan roh yatim. Ia hendak merusak apapun yang menjadi kepunyaan Bapa di surga. Ia tahu benar Bapak Ibu adalah tubuh Kristus. Maka ia benar-benar ingin merusak hubungan kita dengan Tuhan. Melalui dosa, melalui dendam, iri hati, luka batin, kekecewaan, trauma-trauma. Melalui masalah rumah tangga, ketakutan, kekhawatiran. Ia ingin menghancurkan kita karena kita membawa kesaksian tentang Kristus. Mari kita bereskan rubah-rubah kecil itu agar tidak merusak lagi kebun anggur kita. Mari kita sama-sama lepaskan pengampunan pada pagi hari ini.
kepada siapapun orang yang melukai kita. Mari kita berdoa bersama-sama, lepaskan pengampunan. Izinkan saya membimbing Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Bapa, aku mengakui bahwa aku tidak mengasihi dan membenci beberapa orang. Bahkan ada perasaan tidak mau mengampuni dalam hatiku. Aku mohon supaya Engkau mengampuni aku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tolonglah aku untuk dapat mengampuni semua orang yang sudah pernah melukai hatiku dan membangkitkan amarahku dengan cara apapun. Sekarang, saat ini, aku mengampuni orang-orang yang sudah pernah membangkitkan amarahku, yang teringat di dalam pikiranku maupun yang tidak teringat, baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Bapa, aku mohon supaya Engkau mengampuni orang ini dan berkatilah mereka. Sekarang aku mengampuni diriku sendiri dan aku menerima diriku sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyangkali, memutuskan, dan melepaskan diri dari segala penguasaan yang berasal dari iblis oleh ibu, ayah, nenek moyang, atau orang lain yang hidup atau mati, yang di waktu lampau maupun yang sekarang pernah atau telah menguasai atau mengontrol diriku dengan cara yang berlawanan dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus atas kelepasan ini. Aku juga bertobat dan minta ampun ya Tuhan, jika aku sendiri sedang atau pernah menguasai atau mengontrol orang lain dengan cara yang salah, cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama saling mendoakan satu dengan yang lainnya, agar kita tidak kehilangan fokus kepada Tuhan dan berfokus hanya kepada berkat, masalah, keadaan, atau realita, tapi hanya berfokus kepada Tuhan. Ketika Abram bertemu dengan Allah, dan Allah menyuruh Abram untuk keluar dari tanah leluhurnya, keluar dari tanah Ur Kasdim. Abraham memilih untuk taat. Abraham
berjalan tanpa dasar iman. Ia nurut apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun ia tidak mengenal siapa Tuhan itu. Untuk itulah Abraham menjadi Abraham. Dan ia menjadi bapa orang percaya. Ketika Abraham bersama dengan keponakannya di sebuah wilayah yang disebut Sodom dan Gomora, ketika rusak laku penduduk kota itu, sehingga Allah hendak menghancurkan kota itu, Abraham bertemu dengan Tuhan. Dia bernegosiasi dengan Tuhan. Dia mencoba tawar-menawar dengan Tuhan agar Tuhan tidak menghancurkan kota itu. Kita belajar di sini Bapak Ibu. Dalam doa-doanya, Abraham tidak memikirkan dirinya atau keluarganya sendiri. Dia memikirkan orang lain. Untuk itulah doanya didengar oleh Tuhan. Seringkali kita datang ke Tuhan hanya memikirkan persoalan diri kita sendiri, persoalan keluarga kita sendiri, persoalan perut kita sendiri. Untuk itu mari kita berdoa. Karena keluarga Bapak Ibu membutuhkan doa-doa Bapak Ibu. Lingkungan di mana Bapak Ibu tinggal membutuhkan doa Bapak Ibu. Berdoalah bagi lingkungan, wilayah, dimanapun kita berada, membutuhkan doa-doa kita. Kota, daerah, bahkan negara ini membutuhkan doa-doa kita. Mari kita ambil waktu bersyafaat. Kita berdoa bagi kepala negara, pemerintahan-pemerintahan, kabinet-kabinet, petugas keamanan, tentara keamanan, petugas kesehatan, bahkan orang-orang yang masih terpapar COVID-19, orang-orang yang terbaring di rumah sakit, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kehilangan rumah mereka, orang-orang yang kehilangan keluarga mereka, orang-orang yang kehilangan kasih Bapa. Mereka membutuhkan doa Bapak Ibu untuk pemimpin-pemimpin gereja, teman-teman pelayanan, pemimpin-pemimpin pemuridan, teman-teman pemuridan, para leader, mentor, orang yang kita mentori, orang yang kita layani. Mereka butuh doa-doa kita. Tanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus,
siapa orang yang kau taruh di hatiku untuk aku doakan. Ambil waktu. Abraham tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia berdoa untuk Sodom dan Gomora. Sekalipun Sodom dan Gomora dimusnahkan Allah, tapi doa-doa Abraham didengar oleh Allah karena dia tidak mementingkan diri sendiri. Daniel adalah orang yang berkenan. Dimanapun Daniel ditawan, dimanapun Daniel berada, Tuhan ada di tempat itu. Keadaan tidak mengubah jati diri Bapak Ibu sebagai anak Allah. Tapi keberadaan Bapak Ibu mengubah keadaan. Kitalah pengubah keadaan itu. Bapak Ibu lah yang dapat mengubah keadaan itu. Bukan kita berubah oleh keadaan berubah oleh kita. Karena doa-doamu didengar oleh Allah. Ambil waktu berdoa syafaat. Doakan orang tuamu, anak-anakmu, suami atau istrimu, mertua atau menantumu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menyadari bahwa dirinya telanjang. Manusia bersembunyi terhadap Tuhan Allah. Tapi Tuhanlah yang mencari manusia itu dan berkata, "Di mana engkau?" Tuhan yang berinisiatif untuk mencari manusia. Tuhan yang terlebih dahulu melepaskan kealahannya dan merendahkan dirinya mencari manusia yang berbuat kesalahan itu. Tuhanlah yang berinisiatif
mencari Bapak Ibu dan saya. Bukan kita yang menemukan Tuhan. Tuhanlah yang menemukan kita. Untuk itu mari kita responi panggilan Tuhan. Responi kasih-Nya. Ketika saya membuka mata pada pagi hari ini, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang hendak Engkau sampaikan pada hari ini kepada kami? Tuhan berbicara mengenai pengampunan. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya bertanya, Tuhan, mengapa Tuhan mudah sekali mengampuni? Sekalipun Engkau ditolak oleh ciptaanmu, tapi Engkau tetap mengampuni. Ayat ini adalah jawabannya. Ia memilih untuk menjadi rendah. Ia memilih untuk menjadi lemah. Sehingga pengampunan itu tidak Ia usahakan. Tetapi pengampunan adalah dirinya. Karena Ia memilih posisi rendah. Itulah yang Tuhan inginkan kita untuk meneladaninya, mengambil posisi rendah, ampunilah kesalahan orang lain, ampunilah kesalahan orang tuamu, anak-anakmu, cucu ataupun menantu. Ampunilah orang-orang yang memfitnah kamu.
mereka yang membangkitkan amarah-Mu. Ambillah posisi terlemah. Yesus mengambil posisi terlemah hingga maut tidak dapat menyentuhnya. Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tidak berfokus terhadap masalah. Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita hanya berfokus kepada diri-Nya dan segala perintah, ketetapan, peraturan dan hukum-hukum-Nya. Iblis menyerang identitas Bapak Ibu. Ia mengatakan, kita harus menjaga wibawa, menjaga harga diri, menjaga nama baik. Tapi Yesus yang memilih menjadi yang terendah. Dan Yesus mendapatkan gelar itu karena Ia melakukan hal yang radikal. Bapa, tidak sedetik pun Engkau jauh dari kami. Engkau selalu ada untuk kami. Tak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau lukis kami di tangan-Mu. Yesus, Engkau yang kami percaya. Tak pernah Engkau biarkan, tak pernah Engkau tinggalkan, karena hidup kami ada di tangan-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik-Ku. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak yang lebih besar dari nama-Mu, Yesus. Kami memiliki hak yang sama untuk nama-Mu. Karena kami percaya Engkau tidak memiliki anak emas. Kami semua sama di hadapan-Mu, memiliki penebusan yang sama, roh yang sama besar, berkuasa ajaib, ada bersama-sama dengan kami.
Sekalipun sesi pada pagi hari ini telah berakhir, tapi kami percaya oleh perkataan kesaksian, setiap doa dan deklarasi yang kita sampaikan pada pagi hari ini, kita akan dibawa terus dan terus ke dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan akan membawa Bapak Ibu masuk lebih dalam ke dalam kehendak-Nya yang sempurna. Pastikan Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu layak setelah tiba saatnya. Kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini aku lepaskan pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, pemeliharaan, kesembuhan yang sempurna dilimpah-limpahkan kepada kita sepanjang hari ini. Terimalah Roh Kudus yang diutus Bapa kepada kita untuk mengurapi kita dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, dan apa yang menjadi doa-doa kita, dan apa yang kita perkatakan termaterai di dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus dan darah Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerimanya. Mari sama-sama kita katakan amin.